Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas perihal Lovebird Fighter. Di tema pembahasan kita kali ini adalah tentang perawatan Lovebird Fighter System Full Crodong. Seberapa besarkah pengaruh Lovebird Full Crodong? Apa saja kekurangan dan kelebihan Lovebird yang menerapkan sistem Full Crodong? Baiklah, kita kupas tuntas bersama-sama. Lovebird sejatinya adalah burung koloni. Namun karena tuntutan Kicau Mania, khususnya Lovebird Mania, kita sebisa mungkin mengolah Lovebird yang sejatinya burung koloni menjadi Lovebird Fighter, atau petarung. Dan jika kita amati secara lebih jeli, dalam kondisi seperti apakah Lovebird akan ngekek? Dan ternyata setelah kita amati, penyebab alami terjadinya Lovebird ngekek bisa disebabkan karena Lovebird senang menjumpai koloninya, dan senang bertemu pasangannya. Namun ada kalanya, tingkah kesenangan Lovebird memiliki cara tersendiri dalam mengungkapkan kesenangannya. Ada yang sambil ngepak sayap, bahkan ada juga yang hendak mengejar atau menyerang. Dan tingkah seperti inilah yang tidak banyak disukai kita semua sebagai Lovebird Mania. Karena ekspektasi kita, jika Lovebird bertemu dengan Lovebird lain atau koloninya, atau juga pasangannya, akan mengeluarkan ekekannya. Namun terkadang itu hanyalah sebatas ekspektasi. Kenyataannya cukup bikin pusing. Ngaku saja. Dan seperti apa jika Lovebird yang kita rawat menerapkan perawatan sistem Crodong? Crodong, berdasarkan fungsinya, yaitu untuk menutupi burung agar tidak sering bertemu dengan burung lain. Dan juga untuk melindungi burung dari gangguan sekitar. Dan Crodong juga berfungsi untuk membangkitkan emosi atau semangat tempur burung. Dan jika Lovebird menerapkan sistem ini, yang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Lalu bagaimana cara menerapkan sistem ini di kesehariannya Lovebird? Agar Lovebird tetap selalu sesuai ekspektasi kita. Pertama, Crodong tipis. Jika kita ingin menerapkan Lovebird dengan sistem full Crodong, namun Lovebird tersebut belum terbiasa dengan sistem full Crodong, maka, Crodong tipis cukup efektif untuk kita terapkan pada Lovebird tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri, jika kita memaksakan Lovebird dengan sistem full Crodong terhadap Lovebird yang tidak begitu menyukai full Crodong, itu artinya kita dengan sengaja menyiksanya. Karena Lovebird tersebut sudah dipastikan akan merasakan ketidaknyamanan. Bahkan sudah dipastikan, pasti Lovebird tersebut enggan untuk makan atau minum sebelum dibuka Crodongnya. Jadi Crodong tipis adalah cara yang tepat untuk Lovebird yang tidak terlalu menyukai sistem full Crodong. Selanjutnya Crodong terang, atau Crodong yang memiliki corak lebih terang. Crodong jenis ini cukup efektif untuk Lovebird yang sudah mapan, namun Lovebird tersebut di kesehariannya tidak menerapkan sistem full Crodong. Dan jenis Crodong ini juga sangat efektif untuk keseharian Lovebird yang menerapkan sistem full Crodong. Jadi alangkah baiknya, jika kita menerapkan perawatan Lovebird sistem full Crodong, alangkah baiknya untuk kesehariannya menggunakan Crodong yang memiliki warna terang. Dan selanjutnya Crodong gelap, atau Crodong yang memiliki corak warna gelap. Crodong jenis ini cukup diminati para sahabat Lovebird Mania. Namun sesungguhnya Crodong jenis ini memiliki fungsi yang kurang efektif di luar fungsi baiknya. Jika kita menerapkan perawatan Lovebird dengan sistem full Crodong di kesehariannya, berdasarkan pengamatan saya dan rekan-rekan Lovebird Mania, kurang efektif. Meskipun Lovebird sudah mapan dan terbiasa menerapkan sistem full Crodong, namun jika kita tidak bisa mengamati kondisi Lovebird kita, tapi kita tetap memaksakan menerapkan Lovebird dengan Crodong gelap, maka, kita akan sulit mengontrol kondisi Lovebird itu sendiri. Jadi, jika kita ingin menggunakan Crodong di keseharian Lovebird kita, kita harus bisa memastikan berada di titik mana kondisi Lovebird kita. Contohnya, jika Lovebird kita sedang mengalami mental drop, atau sedang mabung, maka penerapan Crodong gelap sangat membantu untuk proses pemulihan mental dan pemulihan bulu-bulu Lovebird tersebut. Namun jika kita menerapkan Crodong gelap di kesehariannya Lovebird yang sedang dalam kondisi normal, atau on fire, maka Lovebird akan susah untuk kita kontrol emosi dan birahinya. Mungkin kebanyakan teman-teman Lovebird Mania merasa senang dan bangga ketika Lovebird kita saat kita Crodong dengan Crodong gelap, Lovebird tersebut lebih gacor. Ini disebabkan karena Lovebird tersebut birahinya meningkat, serta emosinya naik, karena sudah dijelaskan di atas. Jika Crodong gelap bisa memicu naiknya birahi dan emosi Lovebird, jadi saran dari saya gunakanlah Crodong terang.
Atau kerodong yang memiliki corak lebih terang untuk keseharian lovebird Anda yang sudah mapan. Namun jika hendak kita lombakan, gantilah kerodong Anda dengan kerodong yang memiliki corak gelap. Lalu bagaimana cara menerapkan perawatan harian lovebird dengan sistem full kerodong? Pertama-tama, ketika pagi hari, lovebird kita embunkan. Dan pengembunan di sini ada dua cara untuk kondisi lovebird. Jika lovebird dalam keadaan over birahi, pastikan lovebird Anda harus diembunkan pada pukul 3 atau 4 pagi. Namun burung harus tetap kita full kerodong. Dan untuk kerodong itu sendiri, alangkah baiknya kita semprot lembut secara keseluruhan. Ini bertujuan agar lovebird merasakan sejuk dan nyaman. Dan ketika pukul 5 pagi bukalah kerodong lovebird Anda. Dan lovebird Anda harus disemprot dengan air sedikit lebih tipis. Atau semprot embun. Ini bertujuan agar lovebird lebih nyaman. Hingga pukul 7 pagi, lovebird kita mandikan. Terserah dengan sistem semprot atau lovebird mandi sendiri. Dan selanjutnya, penjemuran. Jika lovebird dalam keadaan over birahi, cobalah kita pangkas porsi penjemuran lovebird kita. Jika semula kita terbiasa menjemur 1 atau 2 jam, cobalah dengan 15 menit saja. Selesai penjemuran, kita angin-anginkan lovebird kita. Cobalah dengan 15 menit saja, sambil kita berikan makanan serta minumannya. Dan setelah itu, lovebird kita bisa kita kerodong. Namun harus dengan kerodong yang memiliki corak warna yang terang. Ini bertujuan agar lovebird tidak mengalami birahi naik. Dan jika lovebird sudah kita kerodong, maka, proses selanjutnya kita tempatkan lovebird pada tempat yang nyaman dan aman. Sambil kita perdengarkan masteran untuk lovebird kita. Bisa dengan burung secara langsung. Seperti kenari, tengkek buto, atau bisa juga dengan MP3. Dan kesimpulannya adalah, jika kita ingin menerapkan sistem full kerodong pada lovebird kita, kita pastikan dulu kondisi lovebird kita. Dan setiap jenis kerodong memiliki fungsi tersendiri. Jadi jangan sepelekan jenis kerodong. Baiklah, itu saja penjelasan perawatan lovebird dengan sistem full kerodong. Semoga lovebird yang kita rawat dengan sistem ini bisa selalu menampilkan performa terbaiknya, serta meraih prestasi di kemudian hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, salam satu hobi.